Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin amma ba'du. Kaum muslimin rahimahullah, di antara adab penuntut ilmu sebagaimana diungkapkan oleh para ulama adalah bahwa seseorang penuntut ilmu itu jangan sampai menjadi spon. Maksudnya adalah bahwa penuntut ilmu jangan sampai mengambil sembarang ucapan dan informasi apa saja yang masuk ke telinganya. Ibarat spon yang menyerap cairan apa saja tanpa pandang bulu. Ada air jernih diserap, ada air teh diserap, atau kopi pun diserap. Ada air kotor pun diserap, bahkan cairan beracun pun akan diserap juga. Maka seorang penuntut ilmu, bahkan juga setiap muslim, harus selektif dalam mengambil ucapan dan rujukan, sebagaimana diisyaratkan dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran. Artinya orang yang mendengarkan ucapan harus berhati-hati dan hanya mengambil yang baik-baik dari ucapan tersebut. Kaum muslimin rahimahullah, dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim pun hendaknya bersikap demikian, selektif dalam menerima dan mengambil informasi. Jangan sampai menerima ucapan ataupun informasi yang disampaikan oleh sembarang orang, apalagi jika informasi tersebut berkait dengan agama ataupun syariat, terkait dengan nama baik seseorang dan masalah-masalah sensitif lainnya. Sebab informasi yang diberikan oleh orang kepada kita sangatlah beragam. Ada sebagian yang baik, tetapi banyak pula yang tidak baik, bahkan menyesatkan. Ada yang memberikan manfaat, namun tak jarang pula merugikan banyak pihak. Tidak semua orang ketika ia berbicara adalah ikhlas bertujuan untuk memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita. Apalagi kalau kita perhatikan kondisi masyarakat di masa ini, banyak orang yang ketika berbicara mereka tidak memiliki motivasi dan tujuan yang jelas. Masih banyak di antara mereka yang berbicara hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan harta, jabatan, kedudukan, popularitas, agar orang tertarik mendengarkan ucapannya, agar orang tertawa, atau hanya sekedar bersandiwara belaka. Tidak peduli apakah yang diucapkan itu benar atau salah, hak atau batil, dusta atau kejujuran, bermanfaat atau merusak, berdosa atau berpahala. Yang penting bisa bikin heboh, menarik perhatian banyak orang, dan membuat orang tertawa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, jangan sampai telinga dan hati kita jadikan keranjang sampah yang menerima apapun yang dilemparkan orang. Sebab hati kita sangatlah lemah dan rapuh, mudah goyang dan gampang terbolak-balik. Sesuai dengan namanya, al-qalbu, yang berarti hati, yang berasal dari akar kata yaqulibu atau qalaba, yang arti dasar adalah membolak atau membolak balik. Dalam hal makanan saja kita sangat selektif. Kita tidak mau menerima sembarang makanan yang ditawarkan orang, karena tentu khawatir badan kita akan sakit. Kita tentu akan menolak makanan yang mengandung zat berbahaya, makanan yang basi dan yang busuk, makanan yang tidak bermanfaat bahkan merusak badan, dan makanan-makanan yang merugikan atau membahayakan tubuh. Kita hanya mau makanan-makanan yang jelas, baik, halal, bermanfaat, bergizi, dan menyehatkan. Maka tentu kita wajib ekstra hati-hati dan selektif dengan makanan hati kita, santapan roh kita. Apakah sembarang santapan kita terima? Apakah semua yang ditawarkan dan diucapkan orang kita ambil, kita telan bulat-bulat, kita pegang, bahkan kita jadikan keyakinan hidup atau akidah? Kalau ya, maka seperti apakah jadinya hati dan akal kita akhirnya nanti? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan masalah informasi dari pihak lain ini, Allah Ta'ala telah berfirman, memperingatkan kita agar melakukan tabayun atau check and recheck
terhadap sebuah berita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu wa in ja'akum fasiqun binabai fatabayatu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Sebuah perumpamaan Islami telah memperingatkan kita agar jangan sampai menjadi hati bulail atau pencari kayu bakar di kegelapan, yang tidak bisa membedakan antara kayu dengan yang lainnya. Apa saja yang dia dapat dia ambil, apapun yang dia pegang dia sangka kayu bakar. Bahkan ular sekalipun dianggap sebagai kayu bakar yang ketika dia memegangnya justru menggigitnya dengan bisanya. Jangan sekali-kali demikian, wahai kaum muslimin. Namun hendaknya kita menyikapi dan menerima informasi dengan pandangan yang terang dan jernih. Kita lihat dan kita teliti terlebih dahulu, apakah benar atau tidak, apakah hak atau batil, apakah kebaikan atau keburukan. Inilah sikap yang seharusnya kita pegang. Jangan sampai kita terpedaya dengan kemasan kata. Jangan sampai kita tertipu dengan bungkus semata tanpa melihat apa isi dalamnya. Kaum muslimin rahimahullah, kalau demikian maka kita mungkin akan bertanya-tanya, ucapan siapa yang paling berhak untuk diambil? Jawaban untuk pertanyaan itu sangatlah jelas, yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya merupakan petunjuk jalan, obat penyakit hati dan santapan rohani yang paling bermanfaat yang dapat membuat hidup hati manusia. Tentu sudah terlalu sering kita mendengarkan sabda Nabi SAW dan senantiasa diulang-ulang oleh para khatib dan penceramah dalam mukadimahnya. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Inilah ucapan yang paling berhak untuk diambil dan dipegang secara mutlak. Inilah yang paling layak untuk didengarkan dan ditaati, dan inilah yang harus dijadikan sumber pengambilan ilmu. Jika seseorang enggan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan mengesampingkan keduanya, maka pasti akan menemui kegelapan dalam menempuh jalan hidupnya. Dia pasti akan mengisi hatinya dengan selain keduanya, akan mengalami kekacauan dalam sikap dan pemikirannya, karena kita mengambil sumber yang jelas dan terang. Karena tidak mengambil sumber yang jelas dan terang, tetapi mengambil segala macam sumber dan ucapan manusia tanpa terkecuali. Rasulullah telah mencela orang yang mengambil setiap ucapan lalu menceritakannya begitu saja kepada orang lain apa yang dia dengar itu tanpa melakukan tabayun atau check and recheck. Sabda Rasulullah SAW, kafa bil mar'i kadziban ayyuha hadisa bikulli masami'a. Cukuplah sebagai suatu dusta pada diri seseorang, yaitu dia menceritakan setiap apa yang saja yang dia dengarnya. Saya ulang, cukuplah sebagai suatu dusta pada diri seseorang, yaitu dia menceritakan setiap apa saja yang didengarnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Kaum muslimin rahimahullah, selain kitabullah dan sunnah Nabi SAW, masih ada lagi ucapan yang layak untuk kita jadikan rujukan dalam agama dan kebaikan, yaitu ucapan dan pendapat Khulafaur Rasyidin yang direkomendasikan oleh Rasulullah dengan sabdanya, wajib atas kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku.
gigitlah ia dengan gigi gerahamu. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Silsilah As-Sahihah. Sunnah adalah jalan hidup berupa ucapan perbuatan manusia. Sunnah adalah jalan hidup berupa ucapan perbuatan maupun ketetapan. Jalan hidup Khulafaur Rasyidin adalah jalan yang juga ditempuh oleh Rasulullah dan pantang bagi mereka menambah atau mengurangi sunnah Nabi mereka. Rasulullah SAW juga telah menyebut jalan Khulafaur Rasyidin juga sebagai sunnah. Mereka adalah para khalifah atau pengganti Nabi dalam mengemban dakwah Islam, penerus risalah, penegak syariat dan tauhid, ulama, sekaligus mujahid dan mujahid paling utama. Mereka adalah Amirul Mukminin, imam kaum muslimin yang Allah mewajibkan ketaatan kepada mereka setelah menaati Allah dan Rasul. Mereka mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad SAW dengan begitu lengkap dan utuh. Demikian juga dengan ucapan para sahabat Nabi SAW yang lain, lebih-lebih yang telah menjadi isma, konsensus mereka yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah setelah dijanjikan oleh dengan surga. Selanjutnya kita juga dianjurkan untuk mengambil ucapan para penerus sahabat dan kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama umat dari masa ke masa di setiap zamannya yang menempuh manhaj salaf as-sahih tadi. Para ulama adalah pewaris Nabi, maka yang layak disebut ulama adalah yang mempunyai banyak bekal ilmu yang bersumber dari kitabullah dan hadis, memahami kalam Allah dan ucapan Rasulnya, mengetahui hukum-hukum syariat, dapat mengambil istinbat kesimpulan hukum, paham teori dan praktiknya. Kemudian secara umum kita juga mengambil ucapan yang baik dari sesama muslim, ucapan yang bermanfaat dan membawa maslahat. Dari mereka itulah kalau kita ingin mengambil perkataan dan ilmu, bukan dari sembarang orang, apalagi orang yang tidak jelas akidahnya, tidak jelas manhajnya, tidak diketahui kepada siapa dia mengambil ilmu, tidak perhatian terhadap agama dan syariat, tidak perhatian terhadap halal dan haram, melakukan kebid'ahan, banyak meninggalkan sunnah Nabi, dan banyak melakukan kemaksiatan, bahkan dengan terang-terangan melakukannya di muka umum. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.